Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana man qama ramadhana man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan juga kemampuan sehingga kita dapat berkumpul kembali di bulan yang mulia ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu dan usia umur untuk memanfaatkan momen Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkannya, tidak menyia-nyiakannya. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, untuk di bulan Ramadan ini kita spesialkan bahasanya, yaitu berkenaan atau kaitan dengan seputar Ramadan dan saum. Mungkin hanya berkesempatan 2 kali pertemuan. Oh gitu. Berarti sekali ini. Nah, insyaallah. Jadi kemarin kita membuka tentang masalah-masalah seputar Ramadan dan saum. Ayeuna urang cobi neraskeun deui nyaeta berkenaan sareng keutamaanna. Karena kemarin kita menyinggung beberapa dalil mengenai keutamaan Ramadan, tapi ternyata dalil itu yang dimana hadis itu sangat terkenal sekali di lingkungan kita, tapi setelah kita teliti ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Boleh kita sampaikan, tapi hanya sebatas jadi pelajaran saja bahwa ada hadisnya, tapi ternyata hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Tapi bukan berarti untuk diamalkan. Termasuk ada juga sebagian umat Muslim untuk mengamalkan hadis dhaif itu sebagai fadhailul amal. Nah, jadi sebagai keutamaan amal. Tapi untuk kami, untuk hadis dhaif itu sendiri, kenapa harus menjadi fadhailul amal gitu kan? Hadis dhaif yang digunakan. Padahal masih banyak hadis-hadis yang sahih untuk menjadikan fadhailul amal kan begitu. Maka dari itu, ini yang perlu kita ketahui berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan berkaitan dengan hadis-hadis yang sahihnya. Baik, kita lihat di dalam makalah artikel yang sudah di-share berupa PDF karena belum di-print. Yang pertama yaitu bulan Ramadan disebut juga syahrul mubarakun atau bulan yang penuh dengan keberkahan atau bulan yang diberkahi. Artinya bulan yang syarat dengan kebaikan. Hal ini tentu sejalan dengan ibadah saum, qiyam Ramadan, berderma, diturunkannya Al-Quran dan adanya Lailatul Qadar dan lain-lain. Mana dalilnya? Nah, dalilnya hadis riwayat An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i jilid keempat halaman 234, nomor hadis 2105. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubsiru ashabahu, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Jadi Rasul memberikan kabar gembira. Nah, makanya ketika kita sering mendengar datang Ramadan dan kita merasa gembira, itu wajar, Pak. Karena Rasul sendiri yubshiru ashabahu gitu. Jadi memberikan kabar gembira gitu kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan. Kenapa menjadi satu kegembiraan? Karena bulan Ramadan itu kata Rasul syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan atau bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan bulan yang diberkahi, berarti bulan-bulan lain tidak diberkahi. Jadi tidak seperti itu juga. Ada keistimewaan yang berbeda gitu di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa yang membedakan? Nah, ini Pak, ukuran keberkahan di bulan Ramadan yang terkadang kita lupakan.
dalam urusan keberkahan itu selalu urusan dunia ngumpul gitu. Padahal dalam urusan keberkahan itu yang disampaikan oleh Rasul khususnya Ramadan itu iftaradallahu alaikum siyamahu, karena adanya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu ibadah siam. Jadi inilah keistimewaan di bulan Ramadan teh, adanya ibadah siam, dan siamnya bukan 1 hari 2 hari, tapi selama 1 bulan. Bahkan hukumnya ditetapkan oleh Allah kutiba, yaitu wajib. Jangan sampai kita tinggalkan. Di bulan-bulan yang lain ada saum, ada yang sudah kita sampaikan, yaitu berkenaan dengan saum sunnah, tidak sampai ke wajib. Tapi di bulan Ramadan khusus itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sudah masaumna sabulan wajib, Pak. Kan gitu kan? Nah, maka dari itu itulah yang menjadi alasan kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan atau bulan yang diberkahi. Kemudian kata Rasul, wa yuftahu fihi abwabul jannah. Dibukanya di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Nah, ini yang menjadi ukuran bagi kita, bulan yang penuh dengan berkah itu bukan dalam urusan dunia, tapi bulan yang penuh dengan berkah itu yaitu syaratnya kebaikan di bulan Ramadan begitu luar biasa, yaitu kewajibannya di ibadah siam. Siam atau saum? Siam atau saum? Cung saum. Cung siam. Cung tengah cung. Siam atau saum? Nah, para ulama termasuk ulama mufasir sebagian itu lebih menekankan kepada istilah di Ramadan itu adalah siam. Jadi bukan saum. Kalau kita perhatikan malah di dalam ayatnya juga kan kutiba alaikumus syiyam. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW memakai kalimat iftaradallahu alaikum siyamahu. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain as-siyamu junnatun. Jadi siam ketika di bulan Ramadan. Nah, makanya kalau kita di bulan Ramadan Pak masih kena gede amak gitu kan. Atau masih kene naon namina teh nyarios nanu awon-awon kene. Nah, berarti belum siam eta teh. Karek saum Pak gitu. Nah, maka ketika kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang bisa mengurangi pahala saum kita, nah itulah baru kita siam. Nah, orang yang siam itu sudah pasti saum, tapi orang yang saum belum tentu siam. Gitu. Jadi di bulan Ramadan itu siap. Makanya syarat kebaikan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Bagi orang yang melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan-bulan yang lain itu biasa-biasa saja, tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan itu menjadi luar biasa. Nah, itu keberkahan bulan Ramadan. Dan para ulama juga ada yang menyebutkan arti berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau bertambahnya kualitas ibadah kita. Jadi ketika kita mendapatkan bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana ibadah-ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan secara khusus, nah, maka harus ada perubahan. Jadi jangan sampai di luar bulan Ramadan itu ibadah pas bulan Ramadan itu beres Ramadan itu berarti kita tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Harusnya ada peningkatan di bulan Ramadan ini. Nah, itulah keberkahan di bulan Ramadan. 1, itu dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga disebutlah bulan Ramadan bukan hanya syahrul mubarakun, tapi disebut juga syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba kita lihat Pak, kalimat atau kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan turunnya Al-Qur'an unzila, bukan nazzala gitu. Tapi unzila itu jadi nazzala yunazilu gitu kan. Nazzala yunazilu. Kalau bentuknya nazzala yunazilu, maka turun Al-Quran itu secara berangsur-angsur.
Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memakai kata anzala yunzilu. Artinya satu kali turun. Satu kali turun itu 30 juz. Ente berangsur-angsur ya mah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu satu kali turun 30 juz. Pertanyaannya, kemana turunnya? Gitu. Kan kita sudah tahu ari kalosu mah berangsur-angsur. Nah, tapi Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Nah, maka keterangan di bawahnya yang dimaksud turun Al-Quran di sini ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ari Baitul Izzah teh nyaeta langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara langsung ila sampai dunia atau Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Nah, baru ketika di langit dunia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, inilah satu keistimewaan di mana ada momen yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Qur'an secara sekaligus dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan Al-Qur'an itu turun? Yang kita ketahui atau di lingkungan umat Islam selama ini 17 Ramadan, Pak. Padahal kalau kita lihat dalam surat yang lain yaitu Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Hari ayeuna kaping 17 sudah masuk Lailatul Qadar. Liburan. Gitu. Tapi kenapa diperingatkan sebagai nuzulul Quran gitu? Berarti kan ternyambung banyak gitu kan? Itu pas gitu. Kalau disebutkan tanggal 17 Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dijelaskan lagi itu di surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar. Jadi pada surat Al-Qadar, pada surat Al-Qadar itu diturunkan. Nah, di surat Al-Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, makanya ada hadis yang rada nyambung gitu, Pak. Jadi rada nyambung. Mana? Yaitu hadis yang menerangkan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Nah, hari 24 Ramadan sudah masuk Lailatul Qadar? Sudah kan? Nah, mana hadisnya? Ya hadisnya. Kali Pak. Banyak teringatnya. Nah, oke. Nah, hadisnya hadis riwayat Ahmad. Wasilata yabnibna al-Asqai, dari Al-Wasilah yakni bin Al-Asqa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, unzila suhufu Ibrahim fi awali lailati min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan. Wa unzilati Tauratu lisitin madoina min Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Wal Injilu li talata asyrota kholat min Ramadan. Dan Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa isrina kholat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Nah, iya mah rada lumayan gitu keterangan yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pada 24 Ramadan. Rada nyambung dengan surat Al-Qadar yang ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Ayeuna upami disebatkan nuzulul Quran pada tanggal 17 jauh teuing gitu kan. Kenapa? Karena tanggal 17 itu bukan waktu Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Aya hadisna anu lebih mendekati yaitu tanggal 24. Tapi ternyata hadis ini sangat dhaif. Karena pada sanadnya terdapat 2 orang rawi yang lemah. Pertama Abu Sa'id, namanya Abdurrahman. Ahmad bin Hambal mengatakan dia itu banyak salah. Di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib jilid kelima halaman 209. Kemudian Ad-Darawardi mengatakan laisa bil qawi, dia tidak kuat. Kedua, yaitu ada perawi yang namanya Imron Abul Awam. Ad-Darawardi mengatakan laisa bil qawi dan laisa bisyai'in. Lihat di dalam Tahdhibut Tahdhib jilid ke-8 halaman 135. Jadi hadis anu nerangkeun oge anu mendekati tanggal 24 ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah atau pegangan untuk menentukan kapan tanggal berapa Al-Qur'an itu diturunkan. Maka Pak, kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tanggal sabaraha gitu. Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi anu jelas di Lailatul Qadar tanggal sabaraha? Duka tanggal sabaraha nama. Sekarang yang kita yakini umat Islam banyak yang meyakini bahwa nuzul Quran tanggal 17. Bagaimana dengan tanggal 17 Ramadan? Ternyata ditemukan keterangan di dalam Tafsir Al-Munir jilid ke-15 halaman 721. Diterangkan bahwa yang turun pada tanggal 17 Ramadan bukanlah sejumlah Al-Quran, tetapi ayat ke-41 dari surat Al-Anfal pada waktu Perang Badar yang menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peperangan. Jadi tanggal 17 itu ternyata bukan semua Al-Quran yang turun. Ada memang turun Al-Quran, cuman sebagian, yaitu ayat 41 dari surat Al-Anfal. Itu di dalam kitab Al-Munir. Nah, maka dari itu turunnya Al-Quran itu tidak pasti gitu kan, atau tidak ada keterangan yang pasti yang menerangkan tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan. Tapi yakin orang mah memang di bulan Ramadan dan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sabaraha? Ya wallahu a'lam. Nah, apa yang menjadi pelajaran untuk kita? Nah, orang mah teu kudu riweuh dina babieuna gitu, Pak. Nah, nu jadi riweuh teh cik urang maca Quran teu gitu. Nah, di bulan Ramadan kan itu riweuh gitu kan bab nuzulul Quran ari maca Quran teu. Kan aneh gitu. Malah yang seharusnya kita menjadi PR itu yaitu bagaimana caranya meningkatkan tilawah Quran di bulan Ramadan. Ketika kita mengakui bahwa bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran, sok kurang manfaatkan jang tilawah. Malah harus lebih meningkat ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mah tilawah, pas Ramadan mah jadi tadarus. Apa bedanya? Kalau tadarus itu kan kita mempelajari Pak, isi Al-Quran kan? Isi Al-Quran bukan hanya membaca saja, baik itu mempelajari bacaan-bacaannya, memperbagus, kemudian juga kita memahami isi-isinya, memaknai maksudnya, setelah menjadi ilmu, kurang amalkan. Nah, itulah yang disebut dengan tadarus. Kalau hanya membaca saja mah itu mah bukan tadarus, baru tilawah. Hanya ketika di bulan Ramadan kudu rada meningkat. Ketika kita meyakini bahwa di bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak murojaah nanti di bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. No, langsung malaikat Jibril Rasulullah. So daripada orang ke malaikat Jibril pasti kuali gitu murojaah. Apalan atau sabaraha haji sabaran kali murojaah. Rasul malaikat Jibril langsung murojaah di bulan Ramadan. Nah, makanya ketika di bulan Ramadan yaitu manfaatkan kita ketika kita tarawih, upami misalkan urang naon namanya teh tarawih teh jeung anu karuat kumpul siap untuk surat-surat panjang, manfaatkan hafalan urang untuk memurojaah di bulan Ramadan itu. Lamun urang ngamakmuman orang-orang yang umum mah gitu kan tidak semuanya sama. Nah,
Ulah kaenakan teh nyalira surat-surat rupanya. Orang jongjon batur gempor. Nah, saya kalau jadi imam paronok. Kamu lamun sudah pengurus masjid, Ustaz, atau lebih senang aturan teh imam teh. Siap. Tuh pas senang dak podok gitu. Tenang dan kondisi. Oke lah. Sudah tadi di Almarjan itu. Ustaz gitu kan. Kamu panjangnya paronok gitu. Abi ke periode. Oke, siap. Paronok, itu mah pesanan we. Nah, itu Pak. Jadi kita manfaatkan untuk memurojaah. Dari menurut hawa nafsu mah dah, yo atuh nu pararajan teh gitu kan. Kamu dimanfaatkan jadi imam tarawih gitu. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kebijaksanaan imam itu dilihat di sana. Orang tinggal situasi kondisi makmum bagaimana. Nah, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita memperingati bahwa di bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Quran atau syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka cara memperingatinya bukan pada waktu itu hunkul gitu. Bahkan ternyata ketika kita lihat pembuktiannya tanggal 17 bukanlah turun Al-Quran secara sekaligus langsung, tapi hanya sebagian ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita meyakini tanggal 17 Ramadan itu sebagai tanggal nuzulul Quran, jadi itu nyambung gitu kan dengan surat Al-Qadar gitu. Karena Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menerangkan Al-Quran turun itu pada Lailatul Qadar. Nah, itu. Nah, ini Pak, apa namanya Al-Qadar itu kaitannya jelas menjelaskannya dalam bab turun Al-Quran. Nah, nanti ada kaitan dengan pahala Lailatul Qadar gitu. Dengan pahala Lailatul Qadar. Nah, mana sebetulnya pahala Lailatul Qadar itu yang seharusnya kita dapatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan C, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikatnya setan. Ini kemarin kita sudah membahasnya, yaitu menyertakan satu dalil berkaitan atau berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan. Sebagai bekal kemarin kita membahas adanya dalil yang dhaif yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa. Nah, kemarin hadis yang menerangkan Ramadan terbagi menjadi 3. Pertama rahmat, kedua magfirah, ketiga itqu minanar. Jadi 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itqu minanar. Nah, itu hadisnya dhaif. Malah yang sahih itu menerangkan sebetulnya semua Ramadan itu magfirah, gitu kan. Keberkahan lah intinya. Jadi kalau Ramadan itu disebutkan berkah, ente di kategori-kategori atau ente disekat-sekat gitu. Pasti dina Ramadan teh aya rahmatna, aya magfirahna, termasuk aya potensi untuk dijauhkan dari neraka gitu. Ya kan ente di kategori ente disekat-sekat 10 hari pertama iya, 10 hari pertama iya, 10 hari pertama iya. Rasul sudah menyebutkan syahrul mubarakun, berarti semuanya ada di sana. Rahmatna aya gitu kan, di awal sampai akhir, magfirahna aya di awal sampai akhir, itqu minanarnya juga bisa jadi pasti ada dari awal sampai akhir. Nah, makanya semangatnya kita bukan hanya di awal hunkul, tapi sampaikan ke akhir ketika kita ingin mendapatkan 3 kebaikan tersebut. Kalau benarlah hadis yang tadi menerangkan seperti itu, tapi ternyata hadisnya dhaif. Nah, maka di bulan keberkahan ini syarat kebaikan harus kita dapatkan semuanya untuk memaksimalkan kita semua di bulan Ramadan. Maka jangan sampai meninggalkan 3 amalan ini, Pak. Amalan yang paling inti, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, hadisnya kusimpuling dicantum kedua anu man shoma mah. Kemudian halaman kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gitu.
Berarti aya sabaraha pilar amalan di bulan Ramadan ketika kita ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu saumnya, siang, 2 Lailatul Qadarnya, 2 tarawihna, 3 Lailatul Qadar. Nah, ini yang jangan sampai kita tinggalkan ketika di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang hanya berbekalkan siang hungkul tarawihna itu. Berarti ada yang kurang ketika kita ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayeuna saumna henteu tarawih rajin. Aya nu kitu, saumna henteu tapi tarawih rajin. Moal mungkinnya siga ngomong gitu kan. Paling anu saum tapi tarawihna teu rajin, aya siga nu kitu mah gitu dah. Jadi ayeuna saum, tarawih, Lailatul Qadar henteu. Nah, berarti masih ada yang kurang untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya 3 amalan ini sebagai pilar untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, jangan sampai kita tinggalkan. Siangna, tarawihna, Lailatul Qadarna, Pak kurang teh dimanfaatkeun gitu. Pira ge tilu Pak gitu. Berat teh. Itu pira ge gitu kan siang gitu. Ayeuna siangna didasari dengan apa? Tarawihna didasari kunaon, Lailatul Qadar didasari kunaon, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah hukul. Tah iya menjadi syarat teh. Kalau ternyata siangna masih kena bercampur dengan urusan dunia mah anggar berat, moal kenging Lailatul, moal kenging ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawih hayang katingali ku batur tarawihna gitu. Moal kenging ghufira lahu ma taqaddama min dzambi gitu. Ayeuna Lailatul Qadar kalau pindah sare atuh. Itu akhirnya di rumah terangkat ke masjid tapi bakal simut jeung bantal gitu. Iya kan? Simut. Ari bakal simut jeung bantal ngan saukur kawa ngahaneutan ngumpul mah teu naon Pak gitu. Jadi tambah semangat ibadah. Ari jadi kalah tibra mah. Ari kalah jadi tibra mah tuh mana tuh ibadahna. Kan begitu. Jadi begini. Jadi kan Rasul Pak saking bageuna ka orangnya dina bab Lailatul Qadar. Gitu. Bab Lailatul Qadar. Rasul makan 10 hari terakhir terus tekaluan Pak. Itu Rasul. Lamun urang bareng jeung Rasul, jigana urang moal kabagian. Kan gitu kan? Kan patarosana Rasul jangan naon deui gitu kan kudu itikaf segala gitu. Nah, Rasul berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Jangan naon deui gitu aja urang kan gitu kan. Rasul mengikuti yang Lailatul Qadar segala kan bagian untuk sahabat lainnya gitu. Tapi itu ternyata berarti Lailatul Qadar itu bukan hanya didapatkan oleh satu orang. Semua orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Cuman upami urang ngabayangkeun dibandingkeun ku Rasul, urang jauh penting gitu. Rasul 10 hari terakhir sudah tidak keluar dari masjidnya kecuali kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Namanya keluar seperti buang hajat, buang air kecil, mandi gitu kan, wudu. Itu pasti kan keluar gitu, mungkin teu keluar. Ayeuna Rasul apalan ka urang. Gitu. Naon sanes kedul sanes gitu kan. Cuma sibuk urang aya kasab. Sehingga tidak mampu untuk itikaf 10 hari terakhir. Maka Rasul memberikan sok cari di malam-malam yang ganjil gitu. Tos di pasian keringanan di malam-malam anu ganjil, urang mah udah hebat gitu kan. Pas datang ka masjid jam sabaraha? Jam 12 gitu. Datang ka masjid jam 1. Bisa datang ka masjid teh lain ibadah. Sare. Bareng sampai ka sahur gitu. Sudah majarkeun itikaf gitu kan. Ari cita-cita ya oke geng. Nah, mana urang teh gitu kan untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tos mah ku Rasul teh di pasian keringanan. Jeung urang teh datang oge jam 1 dari ka masjid. Pas di masjid tidur deh gitu kan, tidak ada ibadah sama sekali. Pas sahur pulang. Cita-cita Lailatul Qadar. Mana itu? Asik ganar niat tahun belum dicatat gitu. Mangkat ke masjid oge lumayan. Nah, padahal inilah yang harus kita manfaatkan. Nah, ketika kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah pada Lailatul Qadar itu, coba kita agendakan bersama-sama, Pak, gitu. Jadi bareng-bareng gitu, ta. Jadi upami tos bareng-bareng utak ulah betah teh ngobrol gitu kan. Atau betah teh ngopi gitu kan gitu. Pas bareng-bareng teh. Baik orang manfaatkan untuk ibadah.
Boleh silahkan talim atau mengkaji Pak gitu kan. Sok naon pas Lailatul Qadar teh bukalah gitu kan. Naon buka gitu. Kitab naon gitu kan, buku naon, orang bahas gitu. Jadi menambah keilmuan kan orang teh menambah pengetahuan. Nah, itu juga sama dengan meningkatkan ibadah orang di Lailatul Qadar itu gitu. Sok we ayeuna seorang-seorang bahan yang naon? Latihan. Latihan naon? Latihan ceramah gitu pada Lailatul Qadar. Sabaraha jam gitu. Setelah itu selebihnya ya orang masing-masing ibadah, tilawah, naon, zikir ke Allah Subhanahu wa taala selama malam itu. Nah, itu yang menjadi catatan untuk kita ketika kita ingin mendapatkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, penuh dengan ampunan. Jadi siamna orang jalan, tarawehna orang jalan, Lailatul Qadar nabi orang jalan. Apalagi kalau kita mampu 10 hari terakhir bisa fokus. Hebatnya itu Al-Ikhlas mengadakan program untuk yang mau itikaf 10 hari terakhir. Pokoknya mah tuangan mah tos ditanggung. Penting kayak uang bekal lah gitu kan. 300.000 untuk 10 hari. Nah, jadi makan mah tenang, jangan ditanggung gitu. Wajib tukang nyusukeun. Ibak menyalir. Ibadah. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menyempatkan seperti itu hebat. Itu kan luar biasa. Tapi kan orang teh sudah orang lupasan gitu banyak gitu kan. Kita merasa bahwa kita belum bisa mampu seperti itu. Kalau yang sudah mampu ya alhamdulillah gitu. Lanjutkan terus itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, pahala yang mana yang akan kita dapatkan dalam urusan Lailatul Qadar ini? Pak, sering disampaikan kaitan Lailatul Qadar Ramadan dengan surat Al-Qadar. Sehingga diiming-imingi dengan pahala surat Al-Qadar itu selain dari hadis ini juga. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu khairu min alfi syahrin, yaitu kebaikan 1000 bulan gitu, Pak. Nah, jadi kebaikan 1000 bulan. Karena dengan memaknai seperti ini, sampai ada yang memahami siga kieu, lamun urang geus menang Lailatul Qadar, geus teu kudu ibadah, cenah gitu. Nah, ada 1000 bulan gitu kan, kuotanya lo bagian. Nah, mentas beres 1000 bulan, karena ibadah deui. Ada sampai seperti itu. Padahal makna yang sebenarnya di dalam surat Al-Qadar itu, khairu min alfi syahrin itu adalah berkaitan dengan hidupnya kita satu malam dengan Al-Quran itu lebih baik daripada hidup 1000 bulan tanpa Al-Quran gitu, Pak. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan pahala Lailatul Qadar bulan Ramadan, ternyata yang lebih tepat pahala Lailatul Qadar bulan Ramadan ini yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, bukan khairu min alfi syahrin. Karena kalau kita lihat Pak, kaitan atau hubungan surat Al-Qadar dengan ibadah Ramadan ternyata tidak ada kaitannya. Kenapa tidak ada kaitannya? Surat Al-Qadar itu turun lebih dulu daripada kewajiban ibadah bulan Ramadan. Nah, dilihat dari tartibun nuzulnya, yaitu surat Al-Qadar mah turun terlebih dahulu daripada kewajiban atau adanya syariat ibadah di bulan Ramadan. Jadi itu surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar itu turunnya kan di Mekah. Gitu. Jadi Al-Quran surat Al-Qadar itu lebih dulu turunnya daripada surat Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan kewajiban saum. Nah, kewajiban saum diwajibkan disyariatkannya oleh Allah ketika tahun kedua hijrah Rasul dari Madinah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tahun pertama masih belum ada syariat saum, Pak. Belum ada kewajiban untuk Ramadan, ibadah Ramadan gitu. Hari bulan ya, masih ada bulan nama dari dulu juga sudah ada Ramadan gitu. Cuman belum ada syariat untuk melaksanakan ibadah saumnya.
Nah, syariat ibadah saum itu diwajibkannya ketika Rasul setelah hijrah, kedua di Madinah. Jadi pertama Rasul hijrah satu tahun pertama mah belum ada syariat saum. Tapi ketika tahun kedua, nah baru ada syariat saum, ibadah bulan Ramadan. Nah, jadi sebetulnya untuk surat Al-Qadar itu kurang tepat kalau dijadikan kaitannya dengan pahala Lailatul Qadar bulan Ramadan hari ini. Dan surat Al-Qadar dikategorikan minal fi syahrin itu hanya terjadi satu kali pada waktu itu. Khairu min alfi syahrin teh gitu. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan, itu hanya terjadi pada waktu itu ketika Al-Quran turun secara sekaligus 30 juz. Hari ayeuna aya teu Quran turunna. Teu aya kan Quran oge tos beres turun oge gitu kan. Karena sebelum dari Nabi oge kan Quran teh tos turun heula gitu. Ke Baitul Izzah teh ya. Nah, itu pada Lailatul Qadar turunna teh. Nah, yang turun pada waktu itu Al-Quran pada Lailatul Qadar itu dikategorikan khairum min alfi syahrin. Dan khairum min alfi syahrin itu terjadi sekali pada waktu Al-Quran itu turun gitu. Nah, kemudian sekarang Ramadan aya kene. Ibadahna aya, Lailatul Qadarna aya, cuman pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi diampuni dosa yang telah lalu, bukan khairum min alfi syahrin, Pak. Tah ieu kaitannya gitu. Lailatul Qadar. Jadi makanya ketika kita itikaf Lailatul Qadar itu berharapnya yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukan yang surat Al-Qadar itu. Nah, karena maksud surat Al-Qadar itu sendiri khairum min alfi syahrin bukan maksudnya adalah pahala yang akan didapatkan ketika Lailatul Qadar, tapi maksudnya satu malam dengan Al-Quran itu lebih baik daripada hidup 1000 tahun tanpa Al-Quran, 1000 bulan tanpa Al-Quran gitu. Itu lebih baik seperti itu. Meskipun sama lama Quran teh tapi jeung Al-Quran gitu, Pak. Tapi kalau sekarang kita hidup 1000 bulan tapi belum pernah dengan Al-Quran berkomunikasi, berinteraksi, ya tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi saya ingin kehidupan saya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang saum ada doa yang tidak tertolak, Pak. Nah, ini juga menjadi satu keutamaan di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu mustajab doa. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. So, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ke Allah Subhanahu wa taala, sok we doa ke Allah Subhanahu wa taala. Dari ke Allah mah bebas. Kita mau meminta apapun itu. Begitu. Nah, coba kita lihat. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid kedua, halaman 350. Nomor hadis 1753. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisoimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang saum ada doa yang tidak tertolak. Tapi ada syarat. Namun syaratnya surat Al-Baqarah ayat 186. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu syaratnya. Maka laksanakanlah segala perintah Allah untuk Allah, wal yu'minu bi, dan benar-benarlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rada aneh Pak ayat ini teh. Apa anehnya? Kenapa Allah masih memerintahkan kita beriman gitu? Untuk benar-benar beriman. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kan begitu. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, nah Allah kan sudah menyeru kasaha ke orang-orang yang beriman. Tapi kenapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah masih menyebutkan wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku.
Yang artinya bukan berarti kepada orang kafir eta teh ka urang anu tos iman, tapi urang teh kudu bener-bener iman ka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika iman kita masih setengah-setengah, nah ketika kita ingin mendapatkan doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dua syarat yang harus kita laksanakan. Falyastajibuli, yaitu ijabah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan harus dipenuhi, dan kemudian harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan indah Pak ayat tauhidnya. Jadi naon namanya teh? Kumaha Pak yang penting? Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Nah, kan luar biasa ya ayatnya gitu. Jadi ketika di bulan Ramadan berarti Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita, Pak, gitu kan. Sampai Allah Subhanahu wa taala uji da'wata da'i idza da'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat yaitu falyastajibuli wal yu'minu bi. Ketika kita memenuhi segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan kewajiban kita laksanakan berupa ibadah, dan ibadah itu dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan keimanan yang begitu mantap. Makanya hadis-hadis tentang saum, tentang Qiyamul Ramadan, tentang Lailatul Qadar, sadayana dengan syaratnya imanan wah ihsanan. Gitu. Jadi berkaitan erat pisan, Pak. Nah, maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan sok manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Naon kurang dipika hoyo gitu acuk dulan, gampang acuk dulan. Nu kitu mah teh kada disuhunkeun acuk dulan. Gitu. So apa yang kita inginkan? Barang gitu kan gede gitu ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan lebar gitu. Masa tahun sekali didatangkan. Kalau kita tidak benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita mendoakan jangan lupa kepada saudara kita. Anu di Palestina. Tadi lihat kan di berita itu kan, aduh ternyata luar biasa gitu kan. Masih tidak ada ketenangan sama sekali, Pak, gitu kan. Tetap jago ramah naon atuh tantangan ibadah Ramadan gitu. Untuk kita saat tidak ada, kita mah nggak ada apa-apa. Apalagi dengan cuaca kondisi seperti ini, Pak. Ya tiris, udah mas sejuk atuh gitu. Itu panas kan kuluna mah romino teh atuh gerah gitu. Iya makalah hujan mah. Itu kan apa tantangan apa urang teh gitu. Kan teu aya tantangan sama sekali. Makanya rugi upami urang dina Ramadan ayeuna teu dimanfaatkeun. Sarewa. Musa cenah tiris mah tuh gitu kan. Jadi cuma tunuh gitu kan. Enak diberi panas. Anger we gitu. Tunuh kene gitu. Terus kudu kumaha gitu. Nah, maka dari itu kita juga harus mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi luar biasa nanya banyak Allah muji urang gitu. Muji urang itu. Mereka yang yang tersenyum, yang gembira dengan menyambut ujian Allah, tapi urang anu sedih dan emosi gitu kan, nafsuna luar biasa gitu. Jadi diberi ujian teh orang Palestina atau urang gitu kan. Yang jadi tafakur orang gitu, mereka atau kita gitu yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya keutamaan di bulan Ramadan dan saum Ramadan, bau mulut yang siam lebih harum daripada wangi kesturi. Nah, jadi kudu pede Pak, kesturi putih, bau baham teh gitu kan, kurang tapi merah kalau udah pede gitu, dah. Percatat tuh Pak. Lu percaya dah soi hadis namanya hadis riwayat Bukhari. Ini dari Rasul. Jadi Rasul sampai bersumpah Pak, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di dalam kekuasaannya. La khuluful fami shaimi atyabu indallah taala min rihil miski. Bau mulut yang sedang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi gitu. Nah, bisa wangi. Bau nate di bulan Ramadan, kenapa orang yang saum itu bisa bau? Karena yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli gitu. Karena orang yang saum itu, orang yang siam itu meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwatnya untuk siapa? Min ajli, untukku. Nah, soal Allah teh Pak. Gitu. Jadi kudu pede orang teh bau baham teh tenang. Hadis oge sahih gitu.
Cuman saur Rasul indallahi ta'ala di sisi Allah, Pak. Ada di sisi orang bau di sisi orang. Jadi kita di sisi Allah gitu, ada di sisi orang banyak. Kamarnya bau, kudu bisa ngajaga bau bahang gitu, lang hajab. Kata baham gitu, kata apa lah hadis tahu disebut bau gitu. Di sisi Allah. Tapi untuk di sisi kita mah ya bau ya Pak gitu. Untuk kita harus menjaga dengan menyikat gigi gitu kan. Boleh menyikat gigi? Boleh gitu. Batal nanti. Batal sotel lamun terus kuyup gitu. Batal. Nah ini keistimewaan saum Pak. Asyamu li wa ana azibihi. Dan siamnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Satu ibadah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk Allah. Pamilariankeun ibadah-ibadah anu sanes selain ibadah saum Ramadan, Pak, Allah langsung menyebutkan untuk Allah. Salat. Sok pamilariankeun bab salat. Salat teh jang kami. Nah, kalimat kitu we untuk Allah. Gitu. Ternyata tidak ada, Pak. Malah kita yang mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Usaha urang gitu kan, itu mah urang pribadi, sholat ibadah urang kanggo Allah. Tapi bab siapa Allah yang langsung menyebutkan min ajli wa ana ajibihi asyamuli wa ana ajibihi. Kenapa Allah bisa langsung menyebutkan bahwa saumah istimewa ibadahnya langsung untuk Allah? Karena di bab saumah Pak semuanya rata. Teu aya anu tiasa ngaagul-agulkeun di bab ibadah saum. So, lamun urang ninggal ngarasa panghausna da moal katinggal atuh saum urang. Nah, da batur oge sami nuju saraom kan gitu. Urang hoyong kapuji lah lari gitu kan. Keur saum me katingali jajan ada moal dipuji Pak. Kalau dianggap apa liur di jelema keur saum lari kan gitu. Mereka tinggal di saum urang teh naon sare we gitu kan. Mereka tinggal di saum teh gitu kan. Ada mau dipuji coba tuh teh keur saum teh sare we juga. Jadi hese Pak kalau milarian pujian batur di bab saum mah gitu. Sadayana sami gitu kan. Saum teh aya kesempatan, tapi bab salat masuk. Aya kesempatan orang dipuji ku batur. Aya atuh angkat ka masjid oge gitu kan urang teh gitu kan. Namun aya kesempatan yang dipuji mah masih ada untuk bab salat mah, tapi bab saum mah hese Pak gitu kan. Untuk mencari pujian dari orang lain. Nah, karena semuanya sama rata. Nah, maka inilah satu keistimewaan bahwa siapa langsung dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalasnya gitu. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, bagi yang rajin saum ada keistimewaan ketika masuk surga, Pak. Pintu khusus, nyata pintu ar-royan dinamina teh. Jadi yang biasa saum atau ahli saum masuk pintu surga nate khusus pintu ar-royan. Engke kan pintu-pintu nate statusnya beda-beda, Pak. Anu rajin sholat asolat pintu nate. Rajin sedekah beda deui gitu ta. Nah, tinggal kita menempatkan cik kurang rajin naon gitu. Pintu mana yang akan kita pantas untuk memasuki itu? Rek aroyan yang datang saum itu mah gitu. Aya saum tahun kali gitu kan. Pintu sare. Ayeuna bab salat, heuh da salat oge. Lamun ingat gitu kan. Nah, maka inilah yang perlu kita siapkan di belah mana orang pantasna nalika orang mungkin bade masuk ke surga Allah gitu kan pantau mana. Jadi kalau nanti Pak ketika kita dihadapkan dengan pintu-pintu itu akan sendirinya terbuka. Kemudian memanggil gitu Pak ahli-ahli nate. Jadi aroyan teh ahli saum masuk gitu kan. Setelah ahli saum semuanya masuk itu nutup gitu. Kayak anu salat gitu kan. Ahli salat masuk gitu kan, setelah ahli salat masuk nutup gitu. Jadi orang mau biasa apa nggak bodoh pintu gitu kan, normal gitu kan. Assalamualaikum. Otomatis gitu. Gak ada yang gitu. Gitu. Tadi orang jero. Ini situ aja kok. Orang dalam. Wah, agak dulu. Makanya kita harus mempersiapkan
kunci nu pantasna ka urang ayeuna gitu kan. Urang ke bakal asup kana pintu di mana? Inna fil jannati baban. Jadi sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu rayyanu yadkhuluna minhus shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, para ahli saum masuk melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang lain selain mereka yang memasukinya. Itu istimewa banyak luar biasa. Itu jadi mau yang masuk gitu. Orang rek ngaku oge mah biasa Pak gitu kan. Mereka bodoh gitu kan. Tapi aku bisa ngomong di sana. Kamu bari nyedak tiket fotokopian wah gitu. Makanya harus kita siapkan dari sekarang. Mana gitu kan, di mana yang akan kita masuki pintu yang akan nanti kita hadapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu berkenaan dengan hadis-hadis dhaif seputar Ramadan, keutamaan Ramadan. Ini sudah kita bahas. Itu kan, kita lanjut. Doa menyambut bulan Ramadan juga ini sudah. Kemudian muntah membatalkan saum. Nah, muntah membatalkan saum itu hadisnya dhaif. Ada apa hadisnya? Cuman hadisnya dhaif. Nah, maka para ulama itu sepakat bahwa Imam An-Nawawi termasuk Imam An-Nawawi menjelaskan ketika muntahnya itu dengan kesengajaan maka batal. Itu tanpa dengan dalil itu banyak gitu kan? Tanpa dengan dalil gitu. Karena ketika memakai dalil itu dalilnya dhaif. Nah, kemudian kalau muntahnya tidak dengan kesengajaan itu silakan untuk melanjutkan. Karena patarosana ari nuju saum arek utahan disengaja naon gitu kan naonan gitu. Kalau tanah terkesengaja makan wajar gitu kan, mungkin sakit naon. Ari mah ngahaja naonan. Itu mah sudah jelas tujuannya yang batal kan. Mengambil pikering gitu. Nah, ngambil pikering. Kalau anak yang seperti itu, ayeuna aya budak gitu kan api-api gitu. Buak gitu kan. Nah, itu ya kalau memang betul-betul sakitnya sopnya tinggal buka gitu. Tapi kalau sakit-sakitan berarti geringan ya mah gitu. Kalau sakit-sakitan atau sakit nahannya bohongan ya tidak bisa. Itu jangan sampai membatalkan saum wajib dengan kesengajaan tanpa ada udzur yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, saum yang dibatalkan tanpa ada alasan, maka saum itu tidak bisa digantikan. Meskipun urang teh yang ngodoan teh ngan hiji we pas saum gitu kan rek satahun gitu kan. Ngodoan saum hiji eta tetap tidak bisa digantikan. Lebar gitu. Makanya tidak ada alasan untuk saum Ramadan itu membatalkan kecuali dengan alasan syar'i. Kemudian hutang saum Ramadan terbawa mati dibayar dengan fidyah. Nah, ini. Jadi hadisnya hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ternyata sadar hadis ini dhaif. Lihat di dalam kitab Nailul Autor jilid keempat halaman 301. Oleh karena itu hadis ini tidak boleh diamalkan. Jadi ada yang menganggap bahwa orang yang saum kemudian dia punya hutang saum maut, Pak. Nah, sehingga bebannya itu dibebankan kepada keluarga untuk membayar hutang si mayit itu dengan cara membayarkan fidyah. Nah, apakah seperti itu? Ternyata henteu. Terus kumaha tuh hutangna? Yaitu mah tanggung jawab nanti yang punya hutang saumna gitu kan. Begitu. Jadi untuk masalah ibadah itu khususnya ibadah badaniyah gitu kan dalam urusan qada misal gitu. Jadi meninggalnya saum naon namanya teh teu saumna teh pas nuju sehat. Gitu. Atau ketika tidak saumnya itu dengan alasan seperti musafir gitu kan, eta makan wajib qada kan gitu di qadaan. Nah kemudian meninggal malia badaniyah kan itu mah gitu amalan. Untuk badaniyah itu sulit untuk diwakilkan badaniyah tidak bisa. Maka untuk yang hutang saum itu gugur Pak gitu kan. Nah, namanya hutangnya dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Karena dalam ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah kepada Allah mah sampai keyakinan itu datang berarti atos gitu kan. Beres ibadahnya itu. Nah, namanya orang yang meninggal kan itu kan inqata'a amaluhu gitu kan. Jadi seorang yang meninggal itu terputus amalnya atos gitu kan. Sudah tidak ada lagi kewajiban gitu.
Berbeda dengan hutang-hutang namanya teh seperti malia gitu, hutang-hutang materi. Hutang-hutang materi mah sampai dibawa mati, Pak. Hutang-hutang materi itu sebesar pun itu hutangnya itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan ketika ada orang yang ingin masuk surga, dihalangan kan ke malaikat teh. Nah, karena masih punya hutang. Jadi masuk surga nanti bereskeun heula hutangna gitu. Maka dihadirkanlah orang yang meminjamkan hutang itu. Kemudian dibayarkan pada waktu itu. Karena di dia aya istilah transfer amal teh. Yaitu nanti di akhirat, ada di dunia mah transfer amal kumaha? Itu tidak ada transfer amal. Jadi ketika di akhirat nanti ada transfer amal. Ketika kita punya hutang materi tapi belum selesai di dunia, di akhirat ditagih. Nah, kumaha cara ngabayarna? Kebaikan kita dipindahkan ke ditu. Ternyata pahala orang atau kebaikan kita belum cukup, dosa itu ka urang gitu. Keur masa kitu-kituna diurang gitu kan. Ya dibayarkeun hutang gitu. Jeung teu cukup dibayar hutangna teh gitu. Nombok. Minus deh gitu kan, itu nih bayarkan ke orang gitu kan eta. Jadi ripuh gitu Pak. Nah itu, jadi untuk dalam urusan qada saum itu kan atau hutang saum itu ketika orang meninggal itu berarti sudah gugur. Gitu hutangnya dan tidak bisa dibebankan kepada keluarga si mayit. Termasuk sebetulnya hutang materi juga Pak tidak dibebankan kepada keluarga yang meninggal punya hutang materi dibebankan ke keluarga tidak Pak. Makanya kan Rasul menganjurkan ketika si mayit itu punya hutang itu sataacan dibagikan warisna bereskeun heula hutangna ku hartana kan gitu. Jadi engke teh hartana teh masih ada hak si mayit. Satu untuk mengurus jenazahna itu teh perlengkapan. Kedua untuk bayar hutangnya, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki si mayit itu. Kalau ternyata setelah dikeluarkan 1/3, acan kene kabayar hutangnya masih kene ada sisa. Nah, otomatis kan selebih dari harta itu kan hak ahli waris. Nah, kemudian apakah ahli waris ada beban untuk bayar hutang? Itu, Pak. Ada kewajiban tidak? Tidak ada. Nah, itu mah jadi kebaikan. Kebaikan udah akan menjadi kolot gitu. Rek mayar, sok halus berarti untuk mayar terjadi nanaon. Padahal begitu. Tetap yang akan dibebankan itu nanti ditagih itu adalah si ahli hutangnya gitu. Nanti di akhirat gitu. Cuman orang rek tega gitu kan kolot diantep gitu kan boga hutang. Kan gitu hukum. Nah itu. Jadi kalau untuk saum Ramadan mah orang yang meninggal punya hutang kemudian meninggal maka ibadahnya menjadi gugur gitu dan tidak ada lagi hutang untuk si mayit menggantikan apalagi digantikan dengan fidyah sudah gitu. Sudah tidak ada lagi beban. Nah, kemudian bagaimana? Ya, itu mangke tanggung jawab manehna. Selama hidupnya ka mana wae nah tadi bayar-bayar hutangna gitu. Hutang Ramadan. Nah, kalau selama masih hidup mah bab fidyah. Misal ketika Ramadan sakit kan begitu, Ramadan sakit, saat Ramadan riat, mautna oge karena riat Pak gitu kan. Padahal ada kesempatan ketika hidup membayar fidyah, ada usaha berubah atau ngeluarkan harta. Maut boy. Ketika meninggal bayar fidyahna santai. Nah, iya. Gitu. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah kaitan ibadah sudah tidak ada. Telat gitu. Apalagi dengan kesengajaan dihententeun gitu. Ari pas maut kali dibayarkeun fidyah nah itu udah jadi dosa kan gitu. Makanya ketika masih hidup sok tinggal buru-buru. Apalagi kita yang punya orang tua nah orang tua yang sudah sudah sakit-sakitan dalam kondisi di bulan Ramadan beberapa tahun karena memang sudah tidak sanggup lagi untuk saum. Bab kolot maka ulah katuduh-tuduh tadi lanjut. Kudu ka urang-urang gitu. Tempat tuh sok rek saeun bagian mana gitu. Ini urang ngumpul heula ieu kumaha mau. Aduh emang nih bab kolot buat kabadami heula geus urang gitu kan langsung gitu. Mumpung aya keneh gitu tah. Ulah sampai ke siga kitu bab kolot masih ada handle urang, heula gitu kan. Wah itu teh dimanfaatkeun ku urang sadayana.
Nah, itulah beberapa hal berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan, termasuk beberapa hal kaitannya dengan hadis-hadis dhaif yang sering sekali kita temukan di bulan Ramadan ini. Tapi ini juga harus menjadi pengetahuan untuk kita, perlu kita sampaikan. Cuman memang bagaimana cara menyampaikannya ketika kepada orang-orang yang memang sangat awam dalam memahami kaitannya bab hadis gitu kan, untuk menyampaikan hal seperti ini. Termasuk hadis anu terkenal wae anu tadi teh anu dibagi tilu kan itu sudah tersebar terlalu meluas gitu Pak nah gitu kan. Sehingga ketika disampaikan tentang kedaifannya belum tentu semuanya menerima. Bahkan termasuk banyak penceramah masih memakai hadis gitu kan untuk meyakini bahwa Ramadan itu memang dibagi tiga. Nah itu Pak mungkin di pertemuan malam ini beberapa tentang keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, ilmu untuk kita semua, agar kita bisa memaksimalkan lagi di bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi atau orang yang sia-sia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita tapi kita malah tidak memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadi bekal untuk kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.